Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Al-Fatih Ensiklopedia Islam Dunia kembali menyajikan berita-berita Islam dunia. Semoga semakin menambah ilmu pengetahuan tentang Islam bagi Anda semua. Dan jangan lupa klik subscribe dan notifikasi tombol lonceng agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Bulan Zulhijjah penuh makna. Ada makna haji yang sangat agung. Ada makna kurban yang menjadikan Ibrahim dan Ismail sebagai sepasang ayah dan anak yang terkenal berbakti pada perintah Tuhannya. Tetapi saya mencoba mengambil makna yang sedikit berbeda dan mungkin ini jarang sekali diungkap dalam sebuah pembahasan. Nabi Ibrahim adalah seorang yang mulia. Kemuliaannya didapat karena baktinya pada Tuhan. Sedari muda ia sudah berupaya terlibat dalam pelurusan umat agar kembali kepada jalan Tuhan. Ibrahim memiliki dua orang istri, Sarah dan Hajar. Sarah sebagai istri pertama diberi tempat tinggal di negeri Syam oleh Ibrahim. Kini negeri tersebut terkenal sebagai Palestina. Ibrahim dan Sarah yang telah menjadi suami istri itu hijrah ke Mesir karena negeri Syam sedang dilanda bala kelaparan. Di Mesir, kecantikan Sarah menarik minat Raja Fir'aun. Ketika itu, Sarah diambillah oleh Fir'aun untuk menjadi selir. Segala upaya Fir'aun untuk menselirkan Sarah digagalkan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru Fir'aun dan bala tentaranya terkena wabah penyakit. Akhirnya Fir'aun mengembalikan Sarah pada Ibrahim. Sebagai permohonan maafnya, Fir'aun mengirimkan Hajar, seorang putri Kipti Mesir, anaknya Fir'aun sendiri, untuk menjadi pembantu di rumah Ibrahim. Ketika Sarah belum juga memiliki anak sampai berusia lanjut, akhirnya Sarah meminta Ibrahim untuk menikahi Hajar. Dan Hajar pun menjadi istri kedua Ibrahim. Tak lama setelah menikah, Hajar pun mengandung anak pertama. Setelah lahir, anak itu diberi nama Ismail. Dan tak lama kemudian, ajaib, Sarah pun mengandung anak pertama dan setelah lahir diberi nama Ishak. Ibrahim kemudian mengajak Hajar dan Ismail kecil berpindah ke negeri yang lebih selatan dari negeri Syam. Dan berakhirlah perjalanan mereka di sebuah tanah tandus berada di tengah-tengah cekungan sebuah pegunungan. Itulah yang kini menjadi kota Mekah. Sementara Sarah dan putranya, Ishak, tetap berada di negeri Syam. Kehadiran Ibrahim beserta Hajar dan Ismail menjadi cikal bakal bangsa Arab, khususnya suku Quraisy. Dan Sarah beserta Ishak menjadi cikal bakal bangsa Yahudi, atau sering pula dikenal sebagai Bani Israel. Ishak memiliki 3 orang putra, Al-Aish, Yahuda, dan Yakub. Nama Yahuda inilah yang kemudian agama Ibrani dikenal sebagai agama Yahudi. Yakub karena ketaatannya pada Tuhan diberi julukan Israel. Dalam bahasa Ibrani, Isra bermakna hamba, El atau Eli bermakna Tuhan. Maka Israel atau Israeli bermakna hamba Tuhan. Anak keturunan Yakub disebut sebagai Bani Israel. Nabi-nabi yang diangkat dari keturunan Yakub atau Israel adalah Yusuf sebagai anak langsung. Kemudian Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, dan Yunus. Anak keturunan Yahuda yang diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi adalah Daud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, dan Isa. Anak keturunan Al-Aish yang diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi adalah Ayub dan Zulkifli. Dari sisi Hajar, anak keturunan Ismail yang diangkat menjadi nabi tidak ada sampai lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan generasi yang ke-30 setelah Ismail. Jarak waktu antara Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 7 abad. Ajaran yang dibawa Ibrahim beserta seluruh keturunannya yang diangkat sebagai nabi adalah ajaran tauhid.
di masa Nabi Muhammad SAW dikenal dengan agama Islam. Ajaran ini sangat bertentangan dengan ajaran Yahudi yang mengklaim bahwa Yehuda anak Tuhan. Dan kaum Yahudi pun tak segan memuja sesuatu yang di luar akal sehat sebagaimana mereka pernah memuja sapi sebagai sembahan. Bahkan kini bangsa Yahudi dikenal dalam memuja Lucifer. Makanya tak heran jika sebagian besar para nabi yang diangkat dari kalangan keturunan Ishak berakhir tragis. Nabi Isa adalah keturunan terakhir bangsa Yahudi yang diangkat sebagai nabi. Karena ajaran tauhidnya bertentangan, maka Isa dikejar dan diburu, sehingga akhirnya terjadilah peristiwa pensaliban. Ajaran tauhid yang disebarkan Isa kemudian berkembang dan bertambah menjadi ajaran Kristen yang saat ini kita kenal, baik itu Kristen Protestan maupun Katolik. Ajaran tauhid kemudian diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang notabene dikenal sebagai orang Arab ditentang oleh kaum Yahudi. Kaum Quraisy adalah keturunan Hajar, sementara Bani Israel adalah keturunan Sarah. Satu bapak, beda ibu, dan perselisihan itu masih memanas hingga kini. Namun, kita tidak memandang itu sebagai ajaran agama produk sebuah keluarga. Hanya saja di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Ibrahim dan keluarganya sebagai manusia-manusia yang layak menjadi utusan-utusannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Mohon maaf jika dalam tayangan ini ada tayangan gambar dan narasi yang menyinggung hati. Semoga tayangan ini bisa menjadi hikmah dan ibroh bagi kita semua.